Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Tuzuro dari Program Studi Hubungan Internasional semester 5. Di sini saya akan menyampaikan mengenai opini saya tentang sekularisme. Jadi di sini saya berpendapat sebenarnya yang paling berpengaruh ketika kita mempelajari tentang sekularisme, yaitu bagaimana cara manusianya atau orangnya dalam menanggapi apa yang ada di dunia sekarang seperti isu-isu sekularisme ini. Jadi bagaimana pikiran manusia agar tidak terpengaruh pada penyalahartian dari sekularisme ini sendiri. Maka dari itu, bagi saya sendiri sekularisme baik di Indonesia maupun internasional tidak terlalu mempengaruhi cara beragama seseorang atau cara hidup seseorang. Karena masih banyak di antara masyarakat yang masih berpegang teguh pada ajaran agamanya dan pada prinsip-prinsipnya. Namun, jika dibilang kita, boleh mempelajari atau mempercayai ajaran-ajaran seperti sekularisme ini. Namun kita tidak boleh membiarkan hal tersebut menjadi batu sandungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maksudnya tetap menggunakan akal sehat dan logika dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu, agama dibawa dalam segala hal, cukup agama tersebut membentuk karakter, dalam diri kita, membentuk moral dalam diri kita, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan menjadi, masyarakat atau warga negara yang baik dan selalu tetap, berusaha untuk belajar mengenai negara atau sistem yang sekuler ini. Sekian, opini dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan opini dari teman saya Nadia Muslimah. Baiklah, nama saya Nadia Muslimah Rizalti, Program Studi Hubungan Internasional semester 5B. Saya akan menyampaikan opini saya mengenai Islam dan sekularisme dalam kajian hubungan internasional. Dalam tradisi kajian hubungan internasional dan juga ilmu sosial pada umumnya, agama memang tidak pernah mendapatkan perhatian sebagai faktor penting ataupun variabel analisis karena dianggap tidak memiliki peran dan dampak terhadap kehidupan masyarakat, begitu pula dengan hubungan internasional atau hubungan antar negara. Dan pada zaman ini orang-orang tidak lagi mempercayai mitologi atau hal-hal metafisik lainnya, tapi mempercayai sesuatu yang dapat dibuktikan melalui sains atau yang berunsur saintifik. Tetapi tragedi serangan 11 September 2001 misalnya telah merubah cara pandang masyarakat terhadap agama dalam isu-isu internasional. Agama tidak lagi hanya dipandang sebagai tanda kutip continuation of politics by other means, tetapi juga telah menjadi sumber konflik para aktor dalam kancah internasional. Sekularisme merupakan tradisi Barat yang dicoba diterapkan dalam Islam. Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sekularisme sendiri menginginkan pemisahan antara gereja dan negara pada awalnya. Sementara di dalam Islam tidak ada pemisahan seperti hal tersebut. Dan sekularisme juga muncul akibat trauma sejarah, sedangkan Islam tidak mempunyai trauma sejarah. Juga di sini kita sebagai seorang Muslim harus mempunyai batasan-batasan mana yang patut kita ambil, yang sekiranya itu baik dan tidak sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam itu dapat kita ambil. Tetapi yang sekiranya tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat kita tinggalkan, seperti itu. Kemudian opini selanjutnya akan dilengkapi dan dilanjutkan oleh teman saya Abrian Arlet. Ya, saya Abelian Arleta, Hubungan Internasional 5B. Di sini saya akan menyampaikan opini saya bahwasanya aspirasi untuk membawa kembali agama ke dalam kajian ilmu sosial itu saat ini mulai mendapat signifikansinya kembali ketika seorang ilmuwan yang bernama Jürgen Habermas mempopulerkan term pasca secularism sebagai bentuk kompromi masyarakat modern terhadap meningkatnya peran agama dalam masyarakat. Sebelumnya, seorang ilmuwan juga yang bernama Huntington memperkenalkan tesis Clash of Civilizations yang juga memberikan pandangan akan adanya potensi konflik antara Barat dengan peradaban lain di dunia. Salah satunya ialah peradaban Islam. Hal ini juga sejalan dengan pandangan berbagai akademisi ilmu sosial yang menganggap bahwasanya agama tidak pernah benar-benar memisahkan diri dari masyarakat dan sekularisme sendiri juga tidak pernah benar-benar bisa menggantikan agama. Walaupun dahulu agama pernah ditempatkan sebagai eksel yang tidak dipandang, namun kini agama mulai kembali dari tempat pengasingannya tersebut. Kemudian
ada 5 cara yang mana agama bisa mempengaruhi kajian hubungan internasional, seperti agama sebagai penyedia legitimasi, menjadi dasar pijakan worldview, sebagai institusi yang menjelma sebagai aktor non-state, kemudian isu-isu keagamaan di tingkat lokal yang mana bisa berdampak hingga lintas batas negara, dan pergerakan keagamaan yang mana bersifat transnasional. Dari berbagai alasan dan opini yang telah disebutkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya secara garis besar agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kajian ilmu sosial, baik dari sisi teoritis maupun sisi faktual. Untuk itu, upaya untuk membawa kajian hubungan internasional menuju babak pasca sekularisme perlu dilakukan. Cukup sekian opini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.